Halo sobat channel Andikan Selangi, berjumpa kembali di video terbaru dari saya. Kali ini kembali saya mereview perjalanan kami dari Pelabuhan Nusantara Tahuna kepada Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang hendak melakukan ekspor perdana ikan tuna ke General Santos, Filipina. Perlu diinformasikan buat sobat setia penonton channel Andikan Selangi, negara Filipina adalah negara bertetangga dengan kabupaten kami dan kecamatan yang paling dekat dengan negara Filipina itu namanya Kecamatan Marore. Ini kami akan bersiap berlayar dari Teluk Tahuna akan menuju ke Fishport General Santos, Filipina. Ini proses dimana kami sedang berlayar akan meninggalkan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi setelah dalam perjalanan anak buah kapal terdiri dari mahasiswa praktik dari Politeknik Negeri Nusa Utara itu melakukan pengisian ikan agar ikan tetap berkualitas sampai di tujuan, dan kondisi cuaca pada saat itu lagi mendung hujan. Ini teman kami sementara memasak untuk makan malam kami. Kota Tahuna sedang kami tinggalkan. Ini adik-adik mahasiswa bersantai di depan kapal. Di depan itu Pulau Lipang dan di sebelah sana itu Pulau Nusa Tabokan, Kecamatan Nusa Tabokan, yang merupakan wilayah perbatasan juga. Ya, setelah kami meninggalkan Pulau Sangihe, cuaca mulai berubah. Angin dari depan, kebetulan waktu itu angin utara cukup kuat. Suasana di dalam kabin kami, di tempat tidur kami. Ini lihat sobat setia penonton channel Andikan Selangi, ombaknya cukup besar. Menjelang malam di depan sana Pulau Lipang, kami akan menuju ke arah sana, dan rute perjalanan ini harus melewati pulau ini. Tiba-tiba di tengah malam cuaca cukup buruk bagi kami, sehingga mengakibatkan mesin kami mengalami trouble dan kami harus berbalik, padahal kami sudah di antara Pulau Kawaluso dan Kawio. Ketika mesin sudah mengalami trouble, beruntung di dekat kami ada kapal ikan yang berhasil kami komunikasikan, dan mereka membantu kami menarik kapal kami menuju Pulau Kawaluso. Memang cuaca waktu itu angin barat dan ombaknya cukup besar, dan ini kapal yang akan menarik kami menuju ke Pulau Lipang, Pulau Kawaluso maksud saya. Di proses penarikan itu cukup menegangkan karena memang gelombang pada waktu itu cukup besar ya. Dengan penerangan seadanya kami berupaya agar kami bisa segera sampai di Pulau Kawaluso, karena memang cuaca tidak mendukung dan mesin kami mengalami trouble, jadi kami harus berbalik, padahal jadwal perjalanan kami harus segera tiba di Filipina. Namun karena cuaca tidak mendukung, makanya mesin kami mengalami trouble dan kami harus merapat ke Pelabuhan Kawaluso. Ini mendekati Pulau Kawaluso dan lambang depannya adalah dermaga. Kami berlabuh di daerah sini. Ini kapal ikan yang membantu kami menarik kami dari tengah laut sampai di pelabuhan.
Kavaluso. Paginya salah satu anak buah kapal dan Bas itu memperbaiki mesin bagian propellernya ya, yang rusak. Sekitar pukul 9 pagi, dan setelah itu kami pun bersiap-siap untuk kembali melanjutkan perjalanan dari Pulau Kavaluso akan menuju Pulau Marore. Kapal Sabuk Nusantara akan merapat di Pulau Kavaluso di dermaga. Kami menyingkir dari dermaga karena di sini akan ada aktivitas bongkar muat dan turunnya naik penumpang. Kami akan menggunakan Pulau Kavaluso. Ombaknya memang sudah besar ya, sampai kapal kami diangkat dan dihentak. Jadi sebelah kanan ini Pulau Kavaluso, tanjungnya akan kami lewati. Setelah melewati tanjung ini, ombaknya semakin kencang, semakin besar ya. Ya, ini di depan kami ini Pulau Kawio yang berbatasan dengan Pulau Marore, merupakan wilayah kecamatan Kepulauan Marore. Ini Pulau Kawio, dan yang kecil depan sana itu Pulau Marore. Kami akan menuju Pulau Marore terlebih dahulu sebelum menyeberang ke negara Filipina, ke General Santos. Di tengah perjalanan tiba-tiba di pulau ini kami bertemu dengan arus yang cukup kuat. Jadi sobat, seperti ini kondisinya. Pulau Kawio ini termasuk pulau yang indah. Ada dua pulau, Pulau Kawio dan Pulau Kumoreng. Dan ini kami tiba di Marore pada malam hari. Kapalnya bergoyah ya, kan memang di dermaga saja ombaknya cukup besar ya. Pada malamnya kami akhirnya makan malam bersama. Sepanjang hari dari Kavaluso ke Marore itu kami tidak makan, nanti makan pada malam hari. Dan ini kami bersama menikmati sajian makan malam sebelum pada subuh hari kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke General Santos, Filipina. Jadi setelah makan malam kembali, ikan tuna itu diberi es agar tetap fresh sampai di tujuan. Dan ini kami meninggalkan pelabuhan Marore serta akan menuju ke General Santos, mendekati perbatasan laut antara Indonesia dengan Filipina. Bendera Filipina kami pasang sebagai tanda bahwa kami menuju dan memasuki wilayah negara mereka. Di depan ini saya ambil dari belakang kapal di Pulau Marore yang kami tinggalkan, dan kami sudah masuk di perairan khususnya perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Pada malam hari saya tidak mengambil video karena memang cuaca buruk sekali. Saya memilih tidur daripada terjadi hal-hal seperti ini, makanya saya meninggalkan mengambil langkah lebih baik tidur. Dan ini sobat, Pulau Balut Sarangkani ini sudah masuk di wilayah Filipina. Kami pun mempersiapkan diri karena sebentar lagi akan mau masuk di pelabuhan Fishport. Kami mandi dan berbenah supaya tiba di sana kami dalam kondisi sudah bersih dan rapi ya. Daerah pabrik di
Filipina. Ini sementara memantau di mana tempat tujuan kami. Tak lama lagi kapal akan berlabuh di Fishport. Cuaca memang mendung pada waktu itu, kadang turun hujan, kadang mendung, dan di dalam Teluk General Santos ini memang cukup teduh, tidak ada ombak, hanya kami semua bisa keluar, dan hampir seluruh anak buah kapal itu ada di luar. Ini sudah memasuki wilayah Fishport, kapal ikan yang ada di Fishport. Fishport ini termasuk pelabuhan perikanan terbesar ya kalau di Asia Tenggara kalau tidak salah. Dan ini mempersiapkan tali untuk ditambatkan perahu kami di Fishport. Ini tempat dimana ikan-ikan tuna akan dibawa ya sobat. Dan dari kejauhan perusahaan milik Manny Pacquiao, petinju legendaris dari negara Filipina yang mengharumkan nama Asia, perusahaan beliau yang membeli ikan kami dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Timnya sudah ada di sana. Ternyata setelah cek bukan cuma tim dari perusahaan Manny Pacquiao, di sana juga ada BIFAR, ada Coast Guard, ada Bea Cukai, ada imigrasi, dan otoritas pelabuhan lainnya, termasuk kepala Fishport ya, Mr. Paris. Kapal mulai merapat di dermaga. Setelah kapal merapat, salah satu juru bicara kami, Pendeta Wall, langsung dipanggil untuk menemui otoritas pelabuhan dan pihak imigrasi, ya cukai atau custom di negara Filipina. Dan ini poster sambutan dari Manny Pacquiao atas kedatangan kami dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Setelah itu kami foto-foto ya bersama dengan otorita di Filipina. Iya, harus begitu. Ini persiapan untuk kami akan menurunkan ikan yang akan dibawa ke tempat ikan di namanya Fishport itu sobat. Jadi fotonya berlanjut dan ini palka dibuka. Karena ikan-ikan yang kami bawa akan dibawa ke tempat ikan yang akan dicek kualitasnya. Kasih dong lampu. Dan ini prosesnya sobat ya. Jadi palka di dalam dari palka penutup palka dibuka, ada penutup juga, lalu di dalamnya itu ditaruh terpal agar esnya tidak cepat mencair dan ikannya ada di dalam ya sobat. Di sini juga selain dari pihak perusahaan Manny Pacquiao, buruh pabrik itu sudah berkumpul. Mereka akan buruh pikul ini atau panggul ini sudah bersiap untuk mengangkut ikan ini, dan nantinya mereka buat di gerobak lalu dibawa ke tempat pengecekan kualitas ikan. Dan ini sementara bagaimana mereka mengambil ikan dari dalam palka lalu mereka angkut menggunakan gerobak. Ini ikan tuna pertama yang dikeluarkan ya sobat.
Melihat proses bagaimana mereka mengangkatnya, lalu dipikul, dan mereka menggunakan semacam terpal khusus agar ikan tidak menyentuh langsung kulit atau pakaian dari burung pikul ini atau burung panggul ini. Jadi bongkar muat ikan ini, maksud saya membongkar ikan ini dari Palka itu sekitar pukul 9 malam ya, setelah kami makan malam. Ini masih dalam proses membongkar ikan dari dalam Palka. Nah, ini suasana di fishport ya. Jadi ukuran ikan ini ada bervariasi, ada yang 90-an kilo, ada yang 60 kilo, paling kecil itu ukuran 50-an. Ini hasil laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan akhirnya tembus di skala ekspor internasional ya. Ikan kami dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dibawa langsung ke fishport. Fishport ini sobat termasuk memiliki reputasi baik di mata dunia ya. Jadi negara Filipina ini termasuk salah satu negara reekspor dari hasil ikan dari beberapa negara ya, termasuk dari Indonesia. Dan tempat melakukan pengecekan kualitas ikan biasa disebut checker. Nanti dilihat kualitas ikannya atau grade-nya atau nilai ya. Nah, ikannya apakah grade A, B, C atau lokal. Nah, setelah ikan dari kapal dibawa lewat gerobak akan ditimbang. Proses penimbangannya seperti ini. Setelah ikan ditimbang, baru ditaruh di tempat untuk dicek kualitasnya. Nah, ini masih proses mengecekkan kualitas ikannya. Jadi ikan yang kami bawa itu hampir kurang lebih 3 ton lebih ya, 4 ton kalau tidak salah ingat. Oke, demikian video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.